seperti amil, tapi mereka bukan amil. Jadi artinya kenapa? Karena ini harus kita bedakan. Ketika seandainya nanti petugas penyalur itu mengambil bagian dari zakat fitrah yang tersebar yang dibagikan, tak boleh dia mengambil mengatasdirikan namanya sebagai ini bagian aneh kan, aneh amil. Ada amil itu. Ente bukan amil, ente petugas penyalur zakat. Itu harus dipahami, ya. Karena amil itu sifatnya harus ditunjuk oleh hukumah pemerintah, ya. Nah, yang petugas penyalur ini nggak ada yang tunjuk, ngangkat dirinya malah. Ya. Jadi tugas mereka pun nggak enteng sebenarnya, tidak mudah, karena ini sifatnya sekali lagi amanah dan terkait hukum amanah yang sifatnya wajib. Jelas? Wajib. Apa bedanya orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau orang petugas penyalur zakat fitrah? Ya, mereka itu seakan-akan menjadi orang yang mengemban amanah sebagai petugas perwakilan, menerima dan menyampaikan. Jelas. Dan yang diterima dan disampaikan ini merupakan hak fardu setiap muslim yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Kalau di satu kampung ada satu badan penyalur zakat dari mushola atau masjid, misalnya yang menyalurkan zakat di tangan mereka ada 200, berarti dia menerima amanah 200 kewajiban, haknya orang. Dia yang tanggung jawab. Ya, dia yang tanggung jawab. Baik. Sekarang begini, orang justru sebenarnya banyak menghindar dari menjadi petugas. Kenapa? Kembali lagi karena itu amanah. Amanah. Dan sifat amanah ini berat, ya, berat. Kemudian contoh begini, ada orang mengeluarkan zakat wadah 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Datanglah petugas penyalur zakat. Mas, saya ini zakat fitrah saya sudah saya niatin dan saya wakilkan kepada Anda atau kalian untuk menyalurkannya ke orang yang berhak. Lalu petugas penyalur zakat itu bilang, saya terima. Itu yang seharusnya kan? Ketika dia terima, maka 1 butir beras pun nggak boleh ada yang jatuh pelecehan. Ini amanah. Ini amanah. Karena ini sudah diniatkan, maka sepenuhnya ini jadi wajib. Makanya harus hati-hati. 1 butir pun jatuh bahaya. Ya. Yang mengeluarkan, memberikan perwakilan yang itu misalnya, Mas, minta maaf kemarin beras yang saya terima itu ada yang kelecehan. Oh ya nggak apa-apa, nggak bisa. Itu udah diniatkan buat Allah itu. Nggak lagi penyalur yang mengeluarkan punya hak untuk meridhoi, tidak. Siapa yang memiliki hak untuk meridhoi di situ saat itu? Siapa? Yang memilih hak untuk memberikan ridho kalau yang berasal kelecehan siapa? Mustahik yang menerima, paham? Yang mengeluarkan udah nggak mau tahu lagi dan nggak ada hak lagi dia begitu. Kecuali kalau seandainya dia mau nambahin lagi, paham? Oleh karena itu, ketika orang mengeluarkan zakat yang wajib, dianjurkan setelah diniatkan dia ambil lagi, dia lebihkan. Penting, udah diniatin nih, ya. Nah itu
ambil lagi beras sedikit, masukin tambahin di luar yang sudah diniat. Bisa begitu, bisa begitu. Karena sekali lagi, kembali lagi, ini merupakan apa?